keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan membacakan tafsir ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 200 berapa? 219. Mereka terima kasih. Al-Baqarah ayat 218 ya. Ya. Kemarin yas'alunaka 'anil syahril haram, sudah itu ya. Ya, sekarang innalladzina amanu, Al-Baqarah 218. Al-Baqarah 218. Ya, sebelumnya mari kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, sampai itu terlebih dahulu. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang inna sesungguhnya alladzina orang-orang amanu yang beriman. Ya. Oh, bukan beriman, betul. Walladzina dan orang-orang hajaru yaitu hijrah. Wajahadu dan mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika mereka itulah yarjuna yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Ya. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu anil khamri tentang khamr wal maisir dan judi. Kul katakanlah fihima di dalam keduanya ismun kabirun ada dosa yang besar. Wa manafi'u dan manfaat linnasi bagi manusia. Wa izmuhuma dan dosa keduanya akbar lebih besar min naf'ihima dari manfaat keduanya. Wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepadamu madza yunfikun tentang apa yang mereka infakkan. Ya.
Ya, kita lanjutkan. Kita dari yang pertama. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang amanu yang beriman, walladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah, ya. Hijrah dari mana? Faroku autonihim, yang mereka itu berpisah dari negerinya. Jadi hijrah namanya ya. Hijrah itu perpindahan dari kota Makkah ke Madinah. Maka di sini innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi yang mereka telah beriman. Nah, setelah iman itu apa mereka? Hajaru, kemudian berhijrah. Ya, pindah tempat. Hijrah itu pindah tempat. Ya. Wajahadu, setelah itu mereka berjihad fisabilillah di jalan Allah. Li'i'la'i dinihi, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dulu berarti ada proses iman, kemudian hijrah dan jihad. Iman dahulu di Makkah itu dibangun selama berapa? Kurang lebih 13 tahun ya. Di Makkah itu 13 tahun, ayat-ayat yang turun tentang pembinaan keimanan. Ya. Makanya di saat itu belum ada sholat 5 waktu. Kemarin di sini ada Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Jadi kapan sholat 5 waktu itu diwajibkan? Setelah Isra Mi'raj. Dan kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Isra Mi'raj itu terjadi kira-kira 1 tahun sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti selama 11 tahun, 12 tahun di Makkah tidak ada sholat 5 waktu. Belum ada. Belum ada. Karena sholat 5 waktu itu adalah akhir-akhir tahun di Mekah. Lalu sholatnya apa dulu ketika di Makkah? Sholat apa? Belum ada sholat 5 waktu. Nah, jadi Islam tapi tidak sholat ya dulu ya. Bertahun-tahun tidak sholat. Ya karena belum turun perintah sholat. Maka saat itu yang diwajibkan adalah apa? Sholat tahajud. Nah, itu sudah wajib bagi Nabi. Dengan turunnya surat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anglir, apa? Betul ya? Ya al muzammil ya. Kumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nah, saat itu tahajud, sholat malam itu wajib bagi Nabi. Belum ada sholat 5 waktu. Padahal gangguan orang-orang kafir itu sangat berat. Kemarin sudah disampaikan ya, sholat tahajud itu ada 4 cara ya, atau gimana? 4 ya. Sholat malam pertama apa? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya kemudian sholat witir. Mumpung masih di masjid, sholat witir. Ya, setelah itu yang pertama. Jadi habis sholat, daripada nanti khawatir malam tidak bisa bangun, sudah habis sholat witir. Minimal 1 ya. Witir itu minimal 1. Ya. Itu level paling ringan. Mumpung masih di masjid gitu kan. Nanti kalau sudah di rumah, sudah tidur, sudah tidur dengan istri, ya kan, sudah di kasur empuk, nanti bangun-bangun azan subuh, Anda sempat. Itu yang paling ringan seperti itu. Ya, sebelum apa? Setelah sholat isya. Kemudian yang kedua, yaitu ketika mau tidur. Sempat enggak mau tidur sholat witir dulu? Nah, jadi sebelum tidur enggak ngapa-ngapain. Sholat witir dulu. Nah, itu tuh jaga-jaga supaya besok siapa tahu enggak bisa bangun sebelum subuh. Jadi sebelum sholat, sebelum tidur, sholat witir. Ada yang pernah seperti ini?
Belum. Ya. Atau yang pertama? Pertama sering, paling mudah ini. Paling mudah. Adapun yang ketiga, bangun di akhir sepertiga malam. Bukan sepertiga malam, tapi di akhir. Sekalian nanti sholat subuh. Jadi tidak usah tidur. Sekarang subuh itu jam 5. Ya, jam 5 ya. Ya. Akhirnya bangun setengah 5 atau jam 4. Setelah itu sholat malam, sekalian nanti sholat subuh. Ini sudah lumayan. Karena bangunnya sebelum subuh, kalau bisa. Yang paling utama, itu yang dilakukan oleh Nabi. Kapan? Bangun ya tengah malam atau sepertiga malam, sholat. Terus nanti menjelang subuh, sahur waktu sahur itu tidur. Sampai sholat subuh. Itulah. Kalau Nabi tidak kebablasan, kita yang kebablasan. Oh, kebablasan ya. Malah tidak sholat subuh nanti akhirnya ya. Ya, maka mungkin yang enak apa? Yang ketiga tadi ya, jam setengah 5 atau jam 4. Sekalian sholat subuh. Cuman para ulama mengatakan yang paling utama ya seperti tadi Nabi. Kenapa? Dia bangun semata-mata untuk sholat tahajud, tidak ada yang lain. Kalau yang ketiga kan sekalian sholat subuh kan begitu, ada sekaliannya gitu loh. Nah, jadi tidak murni gitu ya, walaupun juga sholat. Nah, kita milih yang mana? Terserah, yang kira-kira mampu. Habis sisa, sebelum tidur, menjelang subuh, atau tengah malam, sepertiga malam. Itu apa namanya, sebelum ada sholat 5 waktu. Kok sampai ke situ tadi? Ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, kemudian mereka berhijrah. Hijrah ini juga perintah. Maka nanti setelah hijrah itu Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Kenapa? Karena saat itu kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Maka tidak ada hijrah. Kemana lagi? Mekah sudah menjadi apa? Buminya Allah, sudah tidak ada berhala lagi, sudah. Kemana lagi? Aman sudah di situ. Sudah aman, sudah bisa beribadah, kok mau? Ya sudah, tidak ada hijrah lagi. Tapi hijrah dalam makna apa? Pindah tempat. Ya, hijrah. Maka lingkungan itu, hijrah itu termasuk mencari lingkungan yang bagus ya. Jadi ada nasihat itu, kalau kita ingin cari rumah, nasihatnya apa? Jar qobladar. Perhatikan tetangga sebelum bangun beli rumah. Artinya lihat tetangganya baik enggak gitu loh. Kalau tetangga-tetangganya baik, ada rumah mau dijual, ya sudah bagus itu. Jadi yang dilihat bukan rumahnya dulu, tapi apa? Tetangga dulu. Sudah beli rumahnya, ternyata tetangganya pemabuk semua. Betah enggak kira-kira? Enggak betah. Tapi kalau lihat mau beli rumah, lihat tetangganya dulu. Kalau tetangganya ahli masjid, ya kan, sering pengajian, oh kita enak tinggal di situ. Ini kan termasuk hijrah dalam makna yang sempit kan begitu. Kalau ingin bangun rumah, beli rumah, lihat tetangganya dulu. Kalau tetangganya baik, walaupun mungkin mahal ya, mahal ini, tapi kok tetangganya baik. Nah, tetangga baik itu lebih mahal daripada harga rumah. Daripada rumahnya murah, ya kanannya mungkin apa, tukang sabung ayam, sebelah kiri nanti penjudi, ya apa, depannya rumah pemabuk, belakang rumah apalagi prostitusi. Ada, bukannya nanti kita malah jadi ikut-ikutan nanti ya. Itu makna hijrah ya. Makanya kenapa mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satunya adalah itu ya. Di Madinah itu sudah hampir apa ya,
sebagian besar sudah menerima Islam. Sementara di Mekah justru mereka tidak menerima, bahkan mengusir. Dan hijrah itu kan berat. Pindah rumah itu kan berat. Iya kan? Berat pindah rumah. Apalagi kalau sudah nyaman di rumah yang lama. Harus nanti teman baru, nanti juga tetangga baru, nanti kalau anak-anak sekolah baru juga, ya. Apalagi yang swasta, belum tentu nanti tempat baru dapat kerja. Kalau PNS pindah-pindah agak tenang ya, bisa pindah, tetap kerjaan ada. Tapi kalau swasta, mikir-mikir kan ya, mikir-mikir. Ya, maka hijrah itu berat, tidak ringan. Tetapi orang-orang yang beriman mereka rela meninggalkan tempat tinggal mereka. Demi apa? Demi untuk menjaga keimanan mereka, demi untuk menjalankan perintah Allah, dan itu ada manfaatnya, baik untuk mereka. Karena tinggal di tempat yang buruk itu tidak bagus ya, tidak kondusif. Buktinya ketika di Madinah mereka menjadi kuat, ya, karena dukungan orang-orang Ansor. Orang Ansor itu terdiri dua, yaitu Aus dan Khazraj. Itu yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah, disambut, dipersaudarakan. Ini yang dari misalnya Abu Dzar dari Mekah disaudarakan dengan siapa? Salman Al-Farisi. Nanti Abdurrahman bin Auf dari Mekah disaudarakan dengan siapa? Dengan orang Ansor. Untuk apa? Untuk menguatkan ukhuwah mereka, keimanan mereka. Itu setelah hijrah. Karena hijrah itu mereka tidak bawa apa-apa, cuman bawa baju yang ada di badan mungkin. Harta tidak dibawa. Tidak boleh oleh orang-orang kaya dibawa, tidak boleh. Silakan kamu pergi ke Madinah, tapi jangan bawa harta benda kalian. Itu. Makanya salah satu pemicu perang Badar itu karena apa? Dalam perang Badar itu nanti yang berperang itu orang Muhajirin semua, orang Ansor tidak ada yang ikut. Karena ini urusannya orang Mekah dengan orang Mekah. Urusannya orang Mekah dengan orang Mekah, orang Islam dan orang yang kafir. Harta-harta orang Islam yang hijrah itu banyak diambil oleh orang kafir Mekah. Maka perang Badar itu dalam rangka untuk mengambil hak orang-orang Islam yang diambil oleh orang kafir. Makanya perang Badar orang Ansor tidak boleh ikut, tidak ada urusannya. Jadi perang Badar itu orang-orang Muhajirin semua. Dan taruhannya hijrah itu ya iman, taruhannya nyawa. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, dan kemudian mereka itu orang yang berhijrah, mereka berpisah dari kampung halamannya. Kampung halaman itu memang tidak bisa dilupakan, ya, tidak bisa kan? Masa kecil kita di kampung itu tidak bisa terlupakan. Bahkan Rasul ketika sudah di Madinah itu rindu. Sampai-sampai kalau ada orang Mekah ke Madinah, Rasulullah bertanya, bagaimana rumput ini kan gitu. Rumput-rumput yang ketika Rasulullah menggembala domba itu masih teringat. Jadi rindu akan apa namanya? Kampung halaman. Rindu dengan Mekah. Rindu. Makanya kalau orang Jawa kalau merantau pensiun biasanya pulang kampung ya. Pulang kampung. Kepengen pulang kampung. Tapi kalau orang Sulawesi jarang ya. Bedanya orang Sulawesi kan gitu. Kalau orang Sulawesi itu kalau sudah sukses tidak mau pulang ya. Bahkan asetnya di kampung saja dijual kan untuk beli di sini. Kalau orang Jawa itu masih punya tanah leluhur, kepengennya pulang. Ya manusiawi, cinta kepada tanah kelahiran itu manusiawi, tidak bisa dipungkiri. Ya, tempat tanggal lahir. Ya. Faraku autonihim, berpisah dengan tempat tinggal mereka. Wajahadu, kemudian setelah itu mereka berjihad fisabilillah di jalan Allah. Ingat jihad dan qital itu beda ya. Beda kan kemarin? Kalau qital itu perang. Kalau jihad umum. Jihad itu pokoknya bersungguh-sungguh. Itu namanya
jihad. Kita belajar seperti ini, sungguh-sungguh menghafal sampai bergadang tidak tidur, nah itu namanya juga berjihad. Adapun kalau kital itu khusus, yaitu apa? Dengan senjata. Nah, tapi juga masuk, kital itu masuk bagian daripada jihad, karena bersungguh-sungguh juga untuk apa? Berperang. Jadi jihad itu umum. Jihad itu umum. Wajahatu fisabilillah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala li'ila'i dinihi, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam ini ayatnya kaitannya dengan konteksnya, yaitu Nabi dan para orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Jadi di Mekah mereka beriman selama 13 tahun digembleng keimanannya, kemudian mereka hijrah ke Madinah, setelah itu baru jihad. Makanya jihad itu tidak ada di kota Mekah, tidak ada. Jihad tidak ada di kota Mekah karena saat itu belum ada syariat. Kemarin sudah sampaikan, bahkan ketika Rasulullah melihat sahabatnya disiksa, ditindas, Rasulullah tidak bisa membela. Lihat sahabatnya disiksa, tidak bisa menolong juga. Apa yang bisa dikatakan Rasulullah? Sobron, sabar, gitu aja. Lihat Sumayyah disiksa sampai dibunuh, ya, Yasir juga disiksa sampai mati. Rasulullah tidak bisa apa, cuma mengatakan sabar, karena memang belum mampu, ya. Tapi begitu setelah sampai di Madinah, maka diizinkan untuk berjihad, diizinkan. Pertama itu diizinkan, bukan diperintahkan. Udzina lilladzina qutilu, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk memerangi. Jadi perang itu bukan memulai, tapi karena diperangi terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti ada ayat-ayat setelah dibolehkan baru nanti diperintahkan. Itu urutan jihad. Ulaika, mereka itulah siapa? Yang beriman, yang berjihad dan hijrah dan jihad. Yarjuna rahmatullah, yaitu yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ai sawabahu, maksudnya ingin mendapatkan pahala. Jadi kalau kita iman, hijrah dan jihad, itu berarti kita ingin mendapatkan pahala Allah. Iman. Hijrahnya apa? Tadi meninggalkan lingkungan yang buruk. Hijrahnya apa? Meninggalkan teman-teman yang buruk. Itu termasuk hijrah. Hijrahnya apa? Hari ini bekerja di tempat yang penuh syubhat, penuh barang-barang haram. Akhirnya pindah tempat kerja. Itu juga hijrah. Ya. Hijrah. Ya. Setelah itu apa? Wajahatu, bersungguh-sungguh. Setelah itu bersungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, ya kan? Menuntut ilmunya sungguh-sungguh. Maka apa? Ulaika yarju rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ai sawabahu, yaitu apa? Pahalanya. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Ya, jadi Allah itu akan mengampuni orang-orang yang beriman. Allahu ghafurur rahim. Ghafur itu ampunan yang banyak. Tapi ada satu lagi lebih banyak dari ghafurun, apa? Ghaffar. Ghaffar itu berarti ampunannya lebih tinggi daripada ghafur, itu sudah maha pengampun Allah. Ya. Kemarin ada orang Islam yang paling kejam kemarin, sudah saya sampaikan belum? Yang bunuh sekitar 120.000 orang. Siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu ulama. Alim, bahkan pernah mengajar di Masjidil Haram. Ya. Tapi dipecat oleh Abdullah bin Zubair. Setelah dipecat dia tidak terima, dia marah, kan gitu kan. Dia akhirnya ke siapa? Ke Damaskus, ya, ke Bani Umayyah. Dia mengatakan,
kepada Yazid bin Muawiyah, wahai Yazid, kalau kau ingin menyalahkan Abdullah bin Zubair, angkat aku jadi gubernur. Hanya diangkat di gubernur menjadi gubernur di Irak. Ulama alim tapi kejam, bunuh orang. Hafal Quran. Al-Quran. Bahkan kita berhutang budi kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Setiap kita membaca Quran, pahala mengalir kepada dia. Kenapa? Salah satu andil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itulah yang memberi harokat di Al-Quran kita. Ada fathah, ada dhamma, ada kasroh, ada sukun, ada tasjid. Itulah salah satu andil. Kalau tidak ada itu ya sudah gundul kita. Tidak ada suaranya ini, kita dilihat saja kan. Tapi Ghafurun, Allah Maha Pengampun. Walaupun ribuan, ratusan ribu yang telah dibunuh. Ya. Sampai-sampai ketika Umar bin Abdul Aziz, itu ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini meninggal dunia, beliau sujud syukur. Sujud syukur kepada Allah. Dan dia mengatakan dia bermimpi. Dalam mimpinya setelah kematian Hajjaj, dia mengatakan, aku bermimpi bahwa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu dikisos, dibalas sebanyak orang yang telah dibunuh. Dia membunuh berapa tadi? 120.000. Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dibunuh sebanyak 120.000. Dengan cara apa dibunuhnya? Dengan cara bagaimana dia membunuh dulu di dunia. Tapi setelah itu diampuni. Ya masih muslim dia, masih muslim. Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi termasuk apa? Tokoh kontroversi. Ghafurun, Allah Maha Pengampun. Ghafar lebih lagi, lebih pengampun lagi. Maka jangan kita laitai asu mir rahmatillah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Dalam hadis yang lain apa? Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan sebanyak buih di lautan. Buih di lautan berapa jumlahnya? Buih di lautan berapa? Hah? Berapa? Tidak bisa dihitung, artinya kan kesalahannya tidak bisa dihitung. Seandainya engkau datang kepada kesalahan yang tidak bisa dihitung, kalkulator itu tidak bisa ngitung. Pokoknya alat di dunia itu tidak bisa ngitung. Tapi engkau datang kepadaku dan mintaan kepadaku, maka aku datang kepadamu dengan ampunan sebanyak itu pula. Ghafurun. Ya. Rahimun, dan juga maha pengasih bihim kepada orang-orang beriman. Jadi Allah itu maha pengampun, maha pengasih kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita apa? Ya diwajibkan sholat, diwajibkan puasa. Itu kan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, sudah mau sholat mau tidak silahkan, dibiarkan. Ini seperti hewan kan? Seperti hewan, tidak ada aturan. Jadi termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu ada apa? Aturan-aturan ini biar hidupnya benar, tertib, tidak saling menumpahkan darah sama orang, seorang manusia, tidak saling bermusuhan, ada aturan-aturan itu. Dan termasuk apa? Termasuk kasih sayangnya Allah kepada kita itu orang beriman ya tentunya diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anil khamri, tentang khamr. Khamr itu apa berarti? Khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Itu khamr. Apapun yang memabukkan berarti khamr. Ya. Nah, khamr itu ya berarti bisa minuman keras, ya kan? Bisa alkohol. Ya, khamr itu sesuatu yang memabukkan. Karena khamr itu sudah menjadi apa? Ya, kebiasaan orang-orang terdahulu. Maka di sini khamr pertama kali tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Sebagaimana tadi,
Awal-awal Islam itu tidak ada sholat 5 waktu. Semua itu bertahap. Al-Quran turun juga tidak langsung 30 juz, tidak bertahap. Selama berapa? 23 tahun Al-Quran. Ya? Kalau di ya, ya alkohol itu memang salah satu unsur yang memabukkan ya, alkohol. Ya sedikit banyaknya tetap haram karena namanya yang alkohol itu ya, sedikit banyak. Pokoknya unsur yang memabukkan. Baik kita minum mabuk atau tidak, tetap haram. Karena ada orang minum minuman keras tidak mabuk juga kan? Tidak mabuk juga karena sudah terbiasa. Hah? Apa? Ada yang mengatakan najis. Dalam Syafi'iyah alkohol termasuk najis, salah zatnya juga najis. Tapi di luar Syafi'iyah najisnya alkohol itu bukan zatnya tapi maknawi. Maknawi itu harus dijauhi maksudnya. Kalau Syafi'iyah alkohol termasuk najis secara zatnya. Artinya ketika kena berarti harus dicuci. Ya. Ya. Jadi alkohol itu macam-macam ya. Memang ada alkohol yang memabukkan. Kalau alkohol yang di pewangi, minyak wangi itu bukan alkohol yang memabukkan. Ya, sendiri bedanya. Tapi walaupun tidak memabukkan, kalau diminum malah bisa mati itu kan. Kan untuk campuran pembuatan cat itu kan perlu alkohol juga. Nah, itu bukan alkohol yang diminum itu bukan. Ya, bukan yang diminum itu. Jadi saya tidak paham juga kimianya kan, bahasanya apa-apa kan begitu. Ya. Nah, apa? Ada alkoholnya. Oh, obat-obat yang diminum maksudnya. Oh, ada kandungan alkoholnya ya. Ya. Tapi berapa persen gitu ya? Tapi itu yang memabukkan bukan ya? bisa bikin mabuk ya. Ya. Ya Allah alam ya, kalau di obat-obatan tuh bagaimana hukumnya? Ya. Ya jadi ini ya kalau dalam dulu kan ini alkohol ini yang dilarang tuh karena memabukkan. Memabukkan dalam menghilangkan akal gitu. Itu bikin bukan menghilangkan akal mungkin ya, bikin apa namanya? Apa kalau obat itu biasanya bikin misalnya dalam meredakan sakit, ya kan? Tapi kan tidak mabuk kan? Tidak mabuk. Homer di sini ketika diminum itu menghilangkan akal, tidak sadar gitu, tidak sadar. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan obat-obatan, ya wallah alam itu nanti perlu dikaji lagi ya. Sejauh mana obat-obatan itu, apakah harus ada alkoholnya atau bagaimana, wallah alam ya. Tapi kalau yang di minyak wangi dan sebagainya itu bukan homer yang memabukkan. Itu mungkin untuk prosesnya aja atau apa seperti apa, wallah alam. Ya. Karena yang di sini ini salah satu ilatnya kenapa diharamkan karena khamr itu nanti lebih banyak madorotnya. Manfaatnya ada. Manfaatnya banyak. Manafi itu kan banyak manfaatnya. Ya. Tapi kalau zaman dulu kan yang namanya khamr itu untuk diminum. Misalnya di musim dingin biar badan hangat, ada manfaatnya seperti itu.
Maka di sini katakan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, wal maisir dan berjudi. Kul katakan kepada mereka fihima, khamr dan judi itu apa namanya? Ismun, ada dosa besar. Wa manafi'u dan banyak manfaatnya linas bagi manusia. Jadi khamr itu minuman keras ya manfaatnya banyak, ya kan? Pertama, Mbak, biar apa namanya? Menghilangkan pusing gitu kan, biar apa namanya? Ya, fly melayang kan begitu. Manfaat juga apalagi kalau punya masalah minum khamr itu kan, minum khamr itu untuk itu. Itu manfaat juga. Belum nanti pabriknya ada karyawannya, ya kan? Itu kan manfaat juga. Ya kan manfaat juga. Yang jual botol akhirnya laku, ya. Warung-warung juga rame kan gitu. Ada manfaatnya. Maka di sini terangkan khamr itu ada banyak manfaatnya. Ya. Dan ada juga apa? Mudorot. Judi juga sama. Ada manfaatnya enggak judi? Banyak kan manfaatnya. Bandarnya menang, ya kan manfaat juga. Nanti warung-warung sekitar juga laku. Ya judi itu artinya mengundi nasib. Kita sudah keluar uang tapi apa namanya? Apa bahasanya itu? Kalau apa namanya? Kalau keluar uang tapi bisa untung bisa tidak itu apa namanya bahasanya? Nasib-nasiban. Itu bahasanya orang dulu nasib-nasiban, ya kan judi itu. Ya, itu termasuk itu, masuk. Ya. Itu masuk karena apa namanya? Lupa apa namanya itu. Apa itu? Oh, Bank BRI ya. Ya. Ya pokoknya kalau kita keluar uang terus nanti mengharapkan yang lebih banyak, nah, itu namanya cuman beli 2.000 mengharapkan mobil gitu kan. Nah, namanya apa? Judi kan. Kan gitu. Nanti kalau tidak dapat beli lagi terus gitu. Ya nanti dibahas lagi di fikih macam-macam judi bentuknya seperti apa ya dikatakan judi. Ya jadi intinya apa? Khamr dan judi itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Karena judi terjadi pembunuhan, permusuhan, ya kan? Lebih besar bahayanya daripada manfaatnya tadi. Khamr juga sama. Karena khamr akhirnya apa? Berzina, akhirnya membunuh. Karena apa? Tidak sadar. Mudaratnya lebih besar. Maka ilatnya kenapa itu diharamkan? Kenapa? Menimbulkan mudarat yang lebih besar. Salah satu kekalahan tentara Mongol di Majapahit karena apa? Mongol itu kan dulu kalah di Jawa ya. Di Jawa. Gara-gara apa? Ya gara-gara disuguhi tua itu. Mabuk, begitu mabuk mereka disergap, jadi kalah Mongol itu ya. Hah? Bangsa Mongol ya dulu kan nyerang di Jawa kan. Jadi Mongol itu dulu itu hampir menguasai dunia. Tapi dia itu nanti mentoknya itu di Ainul Jalut. Mereka mentok di situ, kalah di situ sama pasukan muslimin. Kalau ke Jawa, ke selatan, mentoknya di Jawa karena kalah di situ.
Jadi saat itu Mongol mengirimkan utusan ke Jawa, ke Raja Kertanegara. Tapi utusan ini malah dipotong kupingnya kan. Potong kupingnya, akhirnya lapor. Akhirnya Jawa diserang sama Mongol. Tapi Kertanegara ini setelah dia motong kuping orang Mongol ini, dia dikudeta oleh namanya Jayakatwang. Jadi ketika tentara Mongol sampai situ, Kertanegara sudah bukan jadi raja. Yang jadi raja siapa? Jayakatwang. Nah, keponakan Kertanegara itu kamu cari siapa? Cari raja, yaitu rajanya Jayakatwang. Akhirnya yang kena imbas malah siapa? Jayakatwang. Nah, setelah mereka menang, Mongol menang mengalahkan Raja Jayakatwang sama ponakan Raden Wijaya ini, mereka disuguh dengan tuak-tuak Jawa, orang-orang Mongol. Akhirnya mereka mabuk. Ketika mabuk baru mereka dibantai sama Raden Wijaya. Kapal-kapal mereka yang di Pulau Jawa itu dibakar semua. Karena apa? Kalah perang gara-gara apa? Minuman keras. Manfaatnya ada, seneng-seneng. Tapi madorotnya lebih. Nah, itu kenapa dilarang. Saya kira itu dulu ya. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.